Lihat kebingungan di matanya. Yang Kai berkata, Mo Seng sudah mati. Bei Limo berkedip, hampir mengira dia salah dengar. Dia menoleh untuk melihat sosok raksasa di sampingnya. Great Demon God jelas ada di depannya. Jadi mengapa Yang Kai mengatakan dia sudah mati? Tapi segera, ekspresi Bei Limo berubah saat dia menatap Wu Kuang. Kamu bukan Lord Demon God. Meskipun tubuh raksasa di depannya ini masih milik Great Demon God, aura yang dipancarkannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ledakan tawa terdengar. Raja ini adalah Wu Kuang. Mata indah Bei Limo tiba-tiba menyusut seukuran jarum saat dia bertanya dengan kaget. Kamu mengambil alih tubuhnya? Dia tidak idiot. Sebaliknya, sebagai Demon Saint, berapa banyak pengalaman yang dia miliki? Begitu dia menyadari bahwa tubuh Great Demon God mengandung jiwa ilahi Wu Kuang, dia segera memikirkan poin kuncinya. Kurang lebih, jawab Wu Kuang acuh tak acuh. Tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh. Bei Limo menghirup udara dingin saat dia melihat Wu Kuang, lalu pada Yang Kai, dan kemudian pada Master Realem Kaisar Agung di sekitarnya. Great Demon God sebenarnya telah mati. Tidak hanya dia meninggal, tetapi dia juga telah dirasuki oleh Wu Kuang. Bahkan jika dia tidak bisa mempercayainya, kebenaran ada di depannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Tetapi dari gelombang kejut sisa pertempuran dan situasi Kaisar Agung Star Boundary, itu pasti pertempuran yang sangat tragis. Hasil akhirnya sebenarnya seperti ini, wilayah iblis dikalahkan. Star Boundary menang. Tetapi itu juga merupakan kemenangan yang menyedihkan. Seluruh dunia ini hampir hancur dan vitalitasnya sangat rusak. Sebagai Demon Saint, Bei Limo tidak merasakan banyak kesedihan. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengan Star Boundary karena merek jiwa dan telah menarik garis yang jelas antara dirinya dan Saint Iblis lainnya. Terlebih lagi, dikendalikan oleh Great Demon God adalah perasaan yang sangat buruk. Dia sebenarnya cukup senang bahwa Great Demon God telah terbunuh. Meskipun merek jiwa Yang Kai bisa mengendalikannya, itu tidak selengkap Great Demon God. Jadi begitu, Bei Limo mengangguk ringan. Bagaimana dengan yang lain? Melihat sekeliling, dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Dan dia tidak bisa menahan perasaan agak kesepian. Chang Tian dan Rumeng baik-baik saja. Para Saint Iblis lainnya semuanya telah jatuh. Bei Limo sedikit mengangguk. Menerima hasil seperti itu. Tersenyum sedikit. Selamat. Yang Kai terkekeh. Pertempuran ini sangat tragis. Apa yang harus dia ucapkan selamat? Melambaikan tangannya. Dia berkata, masih banyak orang dari Demon Rache. Kamu harus pergi dan menangani mereka. Bei Limo mengangguk dan terbang keluar. Dalam pertempuran terakhir ini, Kaisar Agung, Saint Iblis, dan medan perang lainnya semuanya dalam keadaan menyedihkan. Hal ini terutama berlaku untuk Half Saint dan Kaisar Sudo, yang banyak di antaranya telah menderita banyak korban. Setelah Great Demon God muncul, Half Saint yang berpihak pada Star Boundary juga berganti pihak. Sekarang setelah Great Demon God telah mati, mereka tidak lagi di bawah kendalinya. Melihat situasinya tidak ada harapan, anggota Demon Rache yang tersisa sudah lama menyerah untuk melawan. Pada saat ini, mereka semua berkumpul. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan menuju masa depan. Menyerahkannya kepada Bei Limo untuk ditangani. Kerugian di sisi Star Boundary juga besar. Dan hampir semua puncak roh Istana Surga Tinggi telah musnah. Menyebabkan tanah spiritual asli menjadi gurun. Menghitung korban dan menyembuhkan yang terluka, Star Boundary setelah perang sibuk. Sehari kemudian, Yang Kai adalah yang pertama pulih dan membebaskan Chang Tian dan Yu Rumeng dari dunia kecil yang misterius. Yu Rumeng baik-baik saja, tetapi Chang Tian sama dengan Bei Limo. Jiwa ilahinya telah mengalami beberapa kerusakan dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, Chang Tian jelas telah menua banyak, bahkan rambutnya menjadi agak beruban. Umurnya tidak jauh, dan jika bukan karena ini, dia tidak akan mau menerima Yang Kai sebagai penggantinya dan mengambil alih benua 100 roh. Sekarang jiwa ilahinya telah rusak, akan sangat sulit baginya untuk pulih. Dan kemungkinan besar dia hanya memiliki beberapa ratus tahun lagi untuk hidup. Bagi orang biasa, beberapa ratus tahun setara dengan beberapa kehidupan. Tetapi bagi seorang ahli seperti Chang Tian, beberapa ratus tahun tidak lebih dari sekejap mata. Namun, untuk orang seperti dia telah lama mempertaruhkan nyawanya dan menjalani kehidupan yang menyenangkan. Menghadapi kematian, dia bisa tetap acuh tak acuh. Tiga Saint Iblis sibuk mengumpulkan sisa-sisa ras iblis sementara Yang Kai menggunakan tubuh Kaisar Agungnya untuk berkomunikasi dengan kehendak dunia untuk sepenuhnya membubarkan Ki Iblis dari Star Boundary. Dia telah melakukan ini selama perang besar. Tetapi pada saat itu, Great Demon God telah menghalanginya. Jadi dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Sekarang Great Demon God telah mati dan tidak ada yang menghentikannya.
Wajar saja jika dia ingin mengembalikan Star Boundary ke keadaan semula. Jika tidak, Ki Iblis tidak akan menimbulkan masalah. Setelah seharian bekerja keras, seluruh Star Boundary akhirnya melihat cahaya hari lagi, dan Yang Kai kelelahan. Namun, dunia tidak stabil dan kekosongan dipenuhi dengan retakan spasial raksasa, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Hukum dunia dari seluruh Star Boundary juga dalam kekacauan. Tampaknya tidak dapat memperbaiki diri mereka sendiri. Kaisar Agung yang telah diakui oleh dunia sangat jelas tentang hal ini. Saat ini, mereka tidak dapat memobilisasi sebagian besar kekuatan dunia. Jika mereka mengabaikan Star Boundary ini, cepat atau lambat itu akan dihancurkan. Dan dalam waktu sesingkat mungkin itu akan menjadi 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun. Star Boundary akan segera mengikuti jejak wilayah iblis. Dan ketika saatnya tiba, itu akan runtuh dan Star Boundary tidak akan ada lagi. Setelah 3 hari berikutnya, Kaisar Agung secara bertahap memulihkan sebagian kekuatan mereka dan mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Meskipun akan memakan waktu lama bagi mereka untuk pulih dari luka-luka mereka, itu bukan sesuatu yang bisa terburu-buru. High Heaven Palace berada di reruntuhan, dan Yang Xiao dan Yang Suez Flowing Time Temple untuk sementara ditetapkan sebagai tempat pertemuan. Kuil melayang di udara, dan di aula utama, Kaisar Agung, 2 tetua ras naga, dan keturunan hukuman surgawi, Zhang Ruoxi, berkumpul untuk membahas masalah. Li Wuyi berdiri di aula dan melaporkan bahwa setelah pertempuran telah dibersihkan. Orang-orang yang selamat dari Star Boundary sekarang ditempatkan di luar Istana Surga Tinggi, memulihkan diri. Satu-satunya masalah adalah bagaimana menghadapi Demon Rache yang masih hidup. Ras iblis, seperti Bai Zuo, Bai Ya, dan Half Saint lainnya di bawah kendali Great Demon God, tiba-tiba berubah sisi pada saat terakhir bukanlah niat mereka. Jadi itu bukan salah mereka. Namun, pasukan ras iblis telah membunuh banyak orang dari Star Boundary. Dan sekarang setelah momentum ras iblis hilang, sulit untuk memutuskan apakah akan membunuh para pembudidaya ras iblis yang masih hidup ini atau tidak. Jika mereka membunuh mereka, mereka pasti tidak akan bisa melawan. Sekarang sebagian besar Saint Iblis telah meninggal dan 3 sisanya telah bergabung dengan Star Boundary. Jika Kaisar Agung benar-benar ingin membunuh mereka, mereka tidak akan menghentikan mereka. Kuncinya adalah jumlahnya banyak, lebih dari puluhan juta. Jika mereka benar-benar membunuh mereka semua, siapa yang akan menanggung akibatnya? Jika mereka tidak membunuh mereka, bagaimana mereka bisa menjelaskannya kepada para pembudidaya Star Boundary yang mati? Li Wuyi tidak bisa membuat keputusan, jadi dia hanya bisa bertanya kepada berbagai Kaisar Agung. Di aula utama, indera ilahi Kaisar Agung melonjak saat mereka berbicara dalam diam. Sesaat kemudian, Zhan Wuhen berkata, dalam pertempuran antara 2 pasukan, masing-masing pihak memiliki tuannya sendiri, sehingga korban tidak dapat dihindari. Sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, biarkan mereka hidup. Namun, Star Boundary tidak akan menerima mereka, jadi Lord Void akan menangani masalah ini. Ya, Li Wuyi membungkuk, mengerti. Sebelumnya, Yang Kai telah menggunakan manik batas misterius untuk menelan seluruh wilayah iblis. Dan di wilayah manik batas misterius, dia telah mengambil banyak pembudidaya ras iblis dan belum pernah dibebaskan. Sekarang, dapat dimengerti jika puluhan juta tawanan dibawa ke dunia kecil misterius oleh Yang Kai. Tidak ada yang salah dengan itu. Li Wuyi mundur dan menyerahkan keputusan mereka kepada Yu Rumeng dan yang lainnya untuk mengatur mundurnya ras iblis. Di dalam aula, Zhan Wuhen melanjutkan, Yang Kai, aku harus merepotkanmu dengan masalah ras iblis. Yang Kai mengangguk, yakinlah, darah besi senior, saya akan menangani masalah ini. Zhan Wuhen berkata, masalah ras iblis adalah masalah kecil. Tetapi yang harus segera kita tangani sekarang adalah kekacauan Star Boundary. Saya yakin saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Semua orang sudah merasa bahwa Star Boundary tidak akan bertahan lama dan akan runtuh cepat atau lambat. Pertama-tama kita harus menemukan jalan keluar untuk ras manusia dari Star Boundary. Mo Huang bertanya, karena Yang Boy dapat memperbaiki wilayah iblis kedua, tidak bisakah dia memperbaiki Star Boundary kedua? Situasi wilayah iblis adalah pelajaran bagi Star Boundary saat ini. Yang Kai telah menggunakan manik batas misterius untuk melahap berbagai benua di wilayah iblis. Sehingga wilayah ketiga dari manik batas misterius dapat dikatakan sebagai wilayah iblis kedua. Jika dia mengikuti metode sebelumnya dan menggunakan manik batas misterius untuk menelan dan menggabungkan seluruh Star Boundary, dia secara alami dapat membuat Star Boundary kedua. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk. Tidak apa-apa. Tetapi kecuali kita tidak punya pilihan lain, sebaiknya tidak melakukannya. Mengapa? Mo Huang bingung. Meskipun wilayah iblis kedua telah terbentuk, itu masih terbatas pada dunia kecil yang misterius.
Jadi aku masih belum memikirkan cara yang baik untuk memisahkannya. Jika saya menelan Star Boundary lagi, saya khawatir itu akan menyebabkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Terlebih lagi, perasaan yang diberikan oleh wilayah iblis kedua kepada saya agak berbeda dari wilayah iblis yang asli. Dunia baru saja lahir dan hukumnya tidak sempurna. Jadi mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mendengar ini, Zhan Wuhen berkata, ini adalah pilihan terakhir. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukan jalan keluar, kita hanya dapat melakukan ini. Tuan, maafkan saya karena terlalu banyak bicara. Tetapi Star Boundary masih bisa diselamatkan, kata Zhang Ruoxi tiba-tiba. Semua orang menoleh untuk melihatnya dan semua ekspresi mereka berubah ketika Zhan Wuhen bertanya, apakah Nona Muda punya cara untuk menyelamatkan mereka? Meskipun Zhang Ruoxi bukan Kaisar Agung, dia memiliki kekuatan Kaisar Agung. Belum lagi, dia mewarisi ingatan dan warisan hukuman surga. Jadi dia memiliki pengetahuan dan wawasan tentang Outer Universe. Karena dia mengatakannya, itu pasti bukan tanpa alasan. Saya tidak bisa menjamin apapun, tetapi saya memiliki metode dalam ingatan saya. Tidak ada salahnya mengatakannya. Situasi saat ini di Star Boundary tidak seburuk itu. Jika memang ada cara untuk menyelamatkan Star Boundary, maka nona muda itu akan menjadi dermawannya. Zhang Ruoxi tersenyum dan berkata, Tuan terlalu serius. Saya lahir di dunia ini dan dibesarkan di dunia ini. Jadi adalah tugas saya untuk berkontribusi pada Star Boundary. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Situasi Star Boundary saat ini disebabkan oleh akibat dari pertempuran besar sebelumnya. Dan energi roh telah menderita kerugian besar. Sebenarnya, alasan utamanya adalah yang terakhir. Jika dunia semesta kehilangan energi rohnya, ia akan kehilangan vitalitasnya dan hukum dunia akan rusak. Kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Di sisi lain, jika dunia ini dapat dipulihkan dan energi roh muncul kembali, ia akan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa besar dunia ini hancur. Kuncinya adalah bagaimana mengembalikan vitalitas ke dunia ini. Mata Great Emperor Flower Shadow berbinar. Zhang Ruoxi mengangguk dan berkata, itu benar. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Saya tidak tahu apakah tuan-tuan telah memikirkan tentang bagaimana Mo Sheng menelan energi roh wilayah iblis. Tetapi pada saat itu, wilayah iblis tidak berdaya untuk melawan. Dengan kata lain, dia berhasil pada waktu itu. Dan situasi wilayah iblis seharusnya lebih buruk daripada Star Boundary saat ini. Tetapi mengapa wilayah iblis masih bertahan? Yang Kai menyilangkan tangannya dan tersenyum. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan bertele-tele. Zhang Ruoxi menjulurkan lidahnya. Itu makhluk hidup. Makhluk hidup, Yang Kai mengangkat alisnya. Energi roh wilayah iblis telah dilahap sebelumnya. Tetapi makhluk hidup wilayah iblis belum punah. Selama makhluk hidup masih hidup, wilayah iblis akan memiliki vitalitas dan energi roh yang hilang perlahan-lahan akan pulih. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah, karena wilayah iblis masih memiliki energi roh, mengapa Mo Sheng datang ke Star Boundary? Yang Kai menjelaskan, kamu belum pernah ke wilayah iblis, jadi kamu tidak mengerti situasi di sana. Karena pertempuran besar antara Mo Sheng dan Kaisar Agung Flowing Time, wilayah iblis sudah lama hancur. Seluruh dunia semesta diubah menjadi banyak benua. Beberapa di antaranya bahkan kehilangan vitalitasnya dan ditelan oleh kehampaan. Jadi begitulah, Zhang Ruoxi mengerti. Maka tidak sulit untuk menjelaskan mengapa dia mau pergi sejauh ini. Zhan Wuhen tidak melanjutkan tentang apa yang dikatakan Zhang Ruoxi dan bertanya. Menurut apa yang kamu katakan, selama ada cukup makhluk hidup di Star Boundary, dunia ini akan memiliki kesempatan untuk pulih? Seharusnya tidak salah. Zhang Ruoxi mengangguk. Zhan Wuhen menoleh untuk melihat Yang Kai. Yang Kai, saya ingat bahwa di manik batas misterius kamu menerima banyak pembudidaya Star Boundary? Yang Kai berkata, saya akan segera menangani masalah ini. Selama perang antara dua dunia, dia memang telah membawa banyak orang dari Star Boundary yang tidak memiliki rumah untuk kembali. Sekarang, wilayah pertama dunia kecil yang misterius dipenuhi dengan orang-orang. Bukan hanya ini, tetapi juga manik-manik dunia dari berbagai pasukan. Kekuatan orang-orang ini tidak tinggi. Jadi mereka tidak bisa memainkan banyak peran dalam perang antara dua dunia. Dia juga tidak bisa membiarkan Demon Rache meracuni mereka. Jadi setelah mereka dibawa ke Mysterious Boundary Beat atau World Beat, mereka berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Siapa yang mengira bahwa membangun kembali Star Boundary akan membutuhkan kekuatan mereka? Aku akan berbicara dengan Wu Kuang. Jika kamu menginginkan orang, Wu Kuang dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan, kata Duan Hongchen sambil berdiri dan melangkah keluar.
Wu Kuang telah menggunakan domain leluhur sebagai inti untuk memperbaiki dan mengintegrasikan semua Starfield bidang bawah, yang masing-masing berisi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ada 9 dari 10 kamar kosong di Star Boundary. Itu adalah kesempatan bagus baginya untuk meminta beberapa orang untuk melengkapinya. Jadi dia mungkin tidak akan menolak. Zhang Ruoxi berkata. Namun, bahkan jika ini adalah metode, itu tidak akan efektif dalam waktu singkat. Mungkin itu akan memakan waktu lama. Jadi kalian semua harus siap secara mental. Petik 2. Zhan Wuhen berkata. Lamanya waktu tidak masalah, selama masih ada harapan. Yang Kai berdiri dan berkata, saya juga akan menempatkan orang-orang di dalam manik batas misterius. Saya masih harus berurusan dengan Demon Rache, jadi saya akan pergi dulu. Petik 2. Pergi. Zhan Wuhen melambaikan tangannya. Yang Kai berdiri dan dengan pikiran, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di istana sederhana 1000 kilometer jauhnya dari istana surga tinggi. Di sampingnya adalah Yu Rumeng, dan tidak jauh darinya, tatapan Chang Tian dan Bei Limo juga mendarat padanya. Suami, Yu Rumeng berseru. Apa yang dikatakan Kaisar Agung? Yang Kai menepuk kepalanya dan tersenyum. Aku akan menangani masalah ras iblis. Ketika Yu Rumeng mendengar ini, dia segera menghela nafas lega. Dia juga ras iblis. Meskipun banyak dari klannya yang masih hidup telah menjadi musuh Star Boundary sebelumnya. Demon Rache itu pada dasarnya hanya mengikuti perintah dan tidak dapat membuat keputusan sendiri. Sekarang Star Boundary telah memenangkan kemenangan besar dan Demon Territory menderita kekalahan telak. Jika Star Boundary ingin memusnahkan mereka, itu bisa dimengerti. Tetapi jika itu masalahnya, sebagai Demon Saint, dia tidak bisa membantu perasaan sedih. Karena diserahkan kepada Yang Kai untuk ditangani. Itu berarti itu bukan hasil yang pesimistis. Benar saja. Di bawah pengawasan Bei Limo dan Chang Tian, Yang Kai berkata, semua ras iblis akan dibawa ke dunia batas misterius oleh saya dan tidak akan diizinkan untuk masuk ke Star Boundary lagi. Chang Tian mengangguk. Itu yang terbaik. Bei Limo juga menarik napas lega. Ditemani oleh 3 Saint Iblis, Yang Kai mengirim pasukan ras iblis yang masih hidup ke dunia kecil yang misterius dan menempatkan mereka di wilayah ketiga. Puluhan juta tentara kuat yang telah dikirim ke wilayah ketiga yang luas itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan ini, itu setengah hari kemudian. Setelah itu, Yang Kai bergegas ke berbagai bagian Star Boundary dan memilih beberapa tempat yang tidak terlalu terpengaruh oleh konflik antara dua dunia. Dia melepaskan penduduk asli Star Boundary yang dia bawa ke dunia kecil misterius secara berkelompok dan bahkan tidak berusaha keras dalam menciptakan lingkungan yang cocok bagi manusia ini untuk hidup dan berkembang biak. Setelah sekitar selusin hari, langkah kaki Yang Kai menyebar ke 4 wilayah Star Boundary. 1 percikan api telah dijatuhkan, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk membakarnya. Namun, setelah perjalanan panjang ini, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan penurunan Star Boundary. Ketika perang antara dua dunia baru saja dimulai, alasan mengapa Kaisar Agung dan Saint Iblis setuju untuk tidak bertarung adalah karena mereka takut jika pertempuran di antara mereka menjadi terlalu sengit. Itu akan membawa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Star Boundary. Namun, saat perang antara dua dunia berlanjut dan Great Demon God kembali, semuanya menjadi tidak terkendali. Energi roh seluruh dunia sebagian besar dilahap, hukum dilanggar, dunia berantakan, dan akhir dunia ada di mana-mana. Di masa lalu, pegunungan yang indah dan air yang jernih semuanya telah berubah. Dampak dari pertempuran terakhirnya dengan Great Demon God adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dalam puluhan ribu tahun. Semoga metode Zhang Ruoxi bermanfaat. Meskipun puluhan ribu tahun adalah waktu yang lama, itu bukan apa-apa untuk dunia semesta. 10 hari kemudian, Yang Kai kembali ke High Heaven Palace. Begitu dia kembali, dia melihat Wu Kuang duduk bersila di tanah melambai padanya. Tubuh Wu Kuang masih setinggi beberapa ratus zang, dan dia baru saja menelan jiwa Great Demon God belum lama ini. Jadi kemungkinan dia belum sepenuhnya mencerna apa yang telah dia peroleh dan untuk sementara tidak dapat mengecilkan tubuhnya. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum terbang dan melayang di depannya. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Saya pergi, Wu Kuang menyeringai. Meninggalkan, Yang Kai mengerutkan kening. Di mana? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Yang Kai sadar dan bertanya dengan heran. Outer Universe? Wu Kuang mengangguk. Apakah kamu ingin tahu mengapa saat itu? Meskipun raja ini sudah menjadi penguasa nomor 1 Star Boundary, saya masih harus terus-menerus melahap kekuatan? Tanpa menunggu jawaban Yang Kai, Wu Kuang melanjutkan. Karena nama Kaisar Agung tidak sesuai dengan namanya. Karena raja ini merasa bahwa ada ranah marsial Dao yang lebih tinggi lagi. Karena raja ini ingin menjadi lebih kuat.
Yang satu yang memahami misteri Outer Universe tidak hanya Kaisar Agung Flowing Time. Yang Kai mengangguk ringan. Sebelum menjadi Kaisar Agung, dia mengira Kaisar Agung adalah alam yang lebih tinggi. Puncak dari Martial Dao. Tetapi sekarang dia berada di posisi ini. Dia tahu bahwa kata-kata Wu Kuang benar. Kata-kata Great Demon God itu benar. Benar. Yang disebut Kaisar Agung hanyalah sebuah gelar, bukan ranah. Di puncak alam Kaisar, mereka yang memiliki kualifikasi untuk menyentuh misteri tahap Open Heaven semuanya adalah Kaisar Sudo. Dan di antara Kaisar Sudo, hanya sejumlah kecil dari mereka yang diakui oleh langit dan bumi. Dan mereka yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi semuanya adalah Kaisar Agung. Dia saat ini, termasuk Zhan Wuhen dan yang lainnya, adalah sekelompok keberadaan seperti itu. Adapun Wu Kuang, mungkin puluhan ribu tahun yang lalu, dia telah membuka celah di gerbang Open Heaven Stage dan berjalan di depan semua orang. Yang Kai bahkan curiga bahwa Kaisar Agung Flowing Time telah mencapai tahap Open Heaven. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan Great Demon God menjadi berkeping-keping? Dulu, saya bodoh dan tidak tahu bahwa ada dunia di luar surga. Tetapi sekarang saya tahu ada begitu banyak hal indah di Outer Universe. Bagaimana mungkin raja ini tidak mengagumi mereka? Meskipun Star Boundary besar, itu hanya sebagian kecil dari alam semesta yang luas ini. Itu tidak dapat menjebak naga seperti kamu dan aku. Yang Kai tersanjung dan dengan cepat melambaikan tangannya. Saya tidak berani berdiri bahu-membahu dengan Tuan. Wu Kuang berkata, bukannya kamu tidak berani, hanya saja kamu tidak peduli. Dia juga tahu bahwa reputasinya tidak terlalu baik. Jadi dia mencibir. Raja ini mengejar Martial Dao. Jadi yang disebut teknik kultivasi ini tidak lebih dari sebuah sarana. Selama itu berguna, tidak masalah apa itu. Adapun yang lain, raja ini tidak peduli dengan sekelompok kentut tua. Tetapi kamu, seorang junior, cukup menarik. Bakat kamu tidak dapat dikatakan sebagai yang teratas. Namun kamu berhasil mencapai alam Kaisar Agung di usia yang begitu muda. Di masa depan, saya khawatir masa depan kamu tidak terbatas. Meskipun raja ini telah menelan Mo Seng dan memperoleh titik awal yang lebih tinggi darimu. Di masa depan, aku benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk berjalan di depanmu. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Yang Kai terkejut. Selalu ada begitu banyak jenius yang mengerikan di dunia ini. Wu Kuang terkekeh dan menunjuk jari raksasa ke arahnya. Kamu adalah salah satunya. Aku akan menganggap itu sebagai pujian. Yang Kai mengangkat bahu. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa Wu Kuang adalah pria yang sombong dan arogan yang belum pernah memuji siapapun sebelumnya. Aku akan menunggumu di Outer Universe. Kuharap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Mengatakan demikian, Wu Kuang berdiri. Tubuhnya yang tinggi beberapa ratus zang menghalangi sinar matahari di atas Yang Kai. Tunggu, Yang Kai dengan cepat mengangkat tangannya dan menatapnya. Bagaimana dengan Starfield alam bawah yang kamu sempurnakan? Apakah kamu ingin membawa mereka bersama kamu? Bagaimana dengan Starfield Heng Luo saya? Petik 2. Wu Kuang terkekeh. Alasan saya memperbaikinya sebelumnya adalah untuk menemukan jalan keluar. Tetapi sekarang jalan itu ada di bawah kaki saya. Starfield tidak lagi berguna. Raja ini telah menyerahkannya kepada bajingan tua Duan Hongchen. Jadi kamu bisa bertanya padanya. Itu bagus. Yang Kai tenang. Tidak perlu mengkonfirmasi apapun dengan Duan Hongchen. Karena Wu Kuang telah mengatakannya. Sepertinya dia tidak akan berbohong padanya. Nak, bekerja keras. Wu Kuang menundukkan kepalanya dan tersenyum sebelum melangkah maju. Meski tubuhnya terlihat berat dan kikuk, setiap langkah yang diambilnya seolah membentuk tangga tak kasat mata yang memungkinkannya untuk mendaki. Tidak lama kemudian, sosok besar itu menghilang dari pandangan Yang Kai. Yang Kai memperhatikannya pergi dengan senyum di wajahnya. Pergi, suara Duan Hongchen tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa Kaisar Agung dari Star Boundary, dua tetua klan naga, dan Zhang Ruoxi semuanya hadir. Bahkan Xiao Xiao telah berlari. Tetapi pada saat ini, gunung besar Xiao Xiao hanya setinggi 1 kaki dan duduk di bahu Zhang Ruoxi. Ayo pergi, Yang Kai menanggapi dan mengulurkan tangannya untuk menggoda Xiao Xiao. Xiao Xiao segera memanjat lengannya. Sulit membayangkan bahwa bocah kecil seperti itu benar-benar bisa berubah menjadi raksasa seperti Gunung Agung dan bertarung dengan Great Demon God. Dalam pertempuran sebelumnya, tubuh Grand Mountain telah patah 2 kali. Meskipun hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Seperti banyak Kaisar Agung, dia masih perlu istirahat dan memulihkan diri. Dia pergi dengan cukup bebas. Duan Hongchen tertawa. Bagus dia pergi. Great Emperor Flower Shadow menghela nafas lega dan melirik Zhan Wuhen saat dia berbicara. Di sisi lain, mata dingin Zhan Wuhen menatap ke arah yang ditinggalkan Wu Kuang. Jejak samar niat membunuh masih ada.
Selama pertempuran di Laut Fragmen Bintang, 4 Kaisar Agung telah tewas di tangan Wu Kuang. Dan salah satunya adalah Kaisar Agung Qian Lotus, sahabat Zhan Wuhen. Karena itu, Zhan Wuhen sangat membenci Wu Kuang dan lebih membenci hukum pertempuran pemakan surga. Di antara Kaisar Agung saat ini, tidak ada yang membenci Wu Kuang lebih dari Zhan Wuhen. Jika memungkinkan, dia tidak keberatan melawan Wu Kuang sampai mati untuk membalaskan dendam temannya yang sudah meninggal. Hanya saja ketika Great Demon God telah mendatangkan malapetaka, semua kekuatan Star Boundary telah diringkas menjadi satu tali. Jadi Zhan Wuhen tidak punya pilihan selain melepaskan dendam pribadinya. Sekarang, semakin jelas bahwa Star Boundary tidak dapat menahan siksaan lagi. Terlebih lagi, Wu Kuang telah menelan Mo Seng. Jadi dengan kekuatan Zhan Wuhen saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Bagus, 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 bagus. Duan Hongchen mengangguk berulang kali. Beberapa tahun terakhir ini hidup berdampingan dengan Wu Kuang sebagai jiwa ganda telah menyebabkan dia menjadi sangat tertekan. Sekarang Wu Kuang juga memiliki tubuhnya sendiri. Duan Hongchen dapat dianggap telah sepenuhnya melarikan diri darinya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak senang adalah bahwa Wu Kuang telah menggunakan tubuhnya untuk melakukan hukum pertempuran pemakan surga dalam pertempuran sebelumnya dan telah menelan esensi Great Demon God. Meskipun ini telah memberinya banyak manfaat, itu juga meninggalkannya dengan beberapa bahaya tersembunyi yang menguntungkan dan merugikan. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Yang Kai menggoda Xiao Xiao saat dia berbicara. Mungkin mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Outer Universe sangat luas dan tak terbatas. Bahkan jika suatu hari dia membebaskan diri dari belenggu alam semesta dalam dan pergi ke Outer Universe, apa kemungkinan mereka bertemu lagi? Mengatakan demikian, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit. Pada saat ini, semua orang juga memperhatikan sesuatu dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat titik hitam dengan cepat jatuh dari langit, membawa aura yang ganas. Titik hitam dengan cepat meluas di depan mata semua orang dan segera menjadi raksasa setinggi beberapa ratus zang. Siapa lagi selain Wu Kuang yang baru saja pergi? Yang Kai meletakkan Xiao Xiao di bahunya dan tertawa. Mengapa kamu kembali? Apa kau melupakan sesuatu? Ekspresi Wu Kuang agak aneh pada saat ini. Tetapi itu bahkan lebih serius ketika dia berkata, kamu sebaiknya ikut denganku. Aku khawatir Star Boundary dalam masalah besar. Apa maksudmu? Wajah Zhan Wuhen tenggelam. Kamu akan tahu begitu kamu mengikutiku. Wu Kuang tidak mengatakan apa-apa lagi. Berbalik dan terbang menjauh dari alam semesta dalam. Semua orang saling memandang dan dengan cepat mengumpulkan Divine Sense mereka sebelum Yang Kai berteriak, ayo pergi. Mengatakan demikian, dia adalah orang pertama yang mengikuti. Hati-hati dengan jebakan, Zhan Wuhen mengirim transmisi suara. Jelas masih agak khawatir tentang karakter Wu Kuang. Tetapi dia masih mengikuti. Sekelompok selusin tokoh berbaris di luar dunia semesta. Semakin tinggi mereka pergi, semakin tidak terlihat perlawanan yang mereka rasakan. Seolah-olah sebuah gunung menekan bahu mereka, mengancam akan mendorong mereka kembali. Ini jauh lebih lemah. Mo Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah ini juga akibat dari kehancuran hukum dunia? Seharusnya begitu. Zhan Wuhen mengangguk. Semua Kaisar Agung telah menjelajahi Star Boundary selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mencoba menjelajahi dunia di luar dunia semesta? Mereka tidak hanya mencoba, tetapi mereka juga telah mencoba lebih dari sekali. Perlawanan tak terlihat semacam ini adalah sesuatu yang mereka semua kenal. Setiap kali mereka akan meninggalkan Star Boundary, mereka akan menghadapinya. Tetapi kali ini berbeda. Perlawanannya jelas jauh lebih lemah. Perlawanan ini tidak diragukan lagi adalah belenggu dunia. Mereka yang tidak cukup kuat tidak akan bisa lepas dari belenggu ini. Semua Kaisar Agung memiliki kemampuan ini. Tetapi jika mereka melompat keluar dari Star Boundary, mereka akan kehilangan dukungan dari dunia. Dan Kaisar Agung tidak akan lagi menjadi Kaisar Agung. Tempat di luar dunia semesta sangat berbahaya. Dan mereka tidak akan bisa bertahan lama sebelum kembali. Oleh karena itu, di hadapan Great Demon God, Kaisar Agung tidak tahu apa-apa tentang Outer Universe. Dalam waktu kurang dari selusin napas, semua orang merasakan tekanan tak terlihat pada tubuh mereka menghilang. Dan pada saat yang sama, hubungan mereka dengan Star Boundary menjadi sangat lemah. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Pada saat berikutnya, embusan angin kencang bertiup ke arah mereka. Begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Agung tidak dapat menjaga keseimbangan mereka dan terhempas. Setelah waktu yang lama, angin kencang akhirnya tenang dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk bertukar pandang. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Wu Kuang memimpin, tidak repot-repot menjelaskan apapun. Setelah beberapa saat,
Wu Kuang tiba-tiba berteriak, hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan hisap yang kuat muncul di depan mereka, menarik semua orang ke arahnya. Ekspresi Kaisar Agung segera menjadi cemerlang. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan kekuatan dunia dan tanpa dukungan Star Boundary, mereka masih memiliki fondasi mereka sendiri. Jadi kekuatan hisap macam apa yang membuat mereka tidak dapat melarikan diri? Untungnya, kekuatan hisap ini seperti angin kencang dari sebelumnya. Itu datang dan pergi dengan cepat, dan setelah beberapa saat berhenti. Namun, sebelum mereka bisa tenang, suara guntur yang teredam terdengar lagi, diikuti oleh embusan angin yang kencang. Ekspresi Yang Kai menjadi aneh, merasa seperti adegan ini agak akrab. Hehe, kita sudah sampai. Wu Kuang tiba-tiba tertawa rendah sebelum melangkah ke samping untuk mengungkapkan pemandangan di depannya. Melihat adegan ini, semua orang tercengang dan Yang Kai tercengang. Dalam kehampaan di depannya, sosok yang sangat besar tergeletak di sana, seperti barisan pegunungan yang terus-menerus. Tidak diketahui berapa lama, tetapi tubuh besar Wu Kuang, yang sekarang tingginya beberapa ratus zang, masih menggelikan seperti anak kecil di depan sosok ini. Ini adalah raksasa yang menakutkan. Di depan mata semua orang, raksasa itu menarik dan menghembuskan napas. Saat dia bernafas, angin berubah menjadi bilah angin dari mulut dan hidungnya, menyapu jutaan kilometer ruang angkasa. Ketika dia bernafas, segala sesuatu dalam 1 juta kilometer terpengaruh. Suara guntur sebenarnya adalah dengkuran raksasa. Dari tubuh raksasa itu, aura yang luar biasa bisa dirasakan. Begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Agung pun merasa putus asa. Aura yang berkali-kali lebih kuat dari aura Great Demon God yang paling kuat, menyebar. Di depan aura ini, bahkan kedua tetua klan naga merasa seperti serangga. Apa ini? Great Emperor Flower Shadow tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat wajahnya yang cantik memucat. Bahkan ketika menghadapi Great Demon God, dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Tetapi raksasa yang terbaring di depannya ini dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Ekspresi Zhan Wuhen juga sangat serius. Sementara ekspresi Kaisar Agung lainnya tidak lebih baik. Tidak peduli keberadaan seperti apa raksasa tidur ini, Star Boundary saat ini tidak dapat lagi menahan siksaan seperti itu. Dan dengan dia tidur begitu dekat dengan Star Boundary, semua orang bahkan curiga bahwa jika napasnya lebih kuat, Star Boundary akan meledak. Jauh. Hanya Yang Kai yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak pernah berharap untuk melihat pria ini lagi secepat ini. Belum lama sejak terakhir kali dia melihat orang ini. Dan Yang Kai ingat bahwa setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia lari ke kejauhan. Kenapa dia ada di sini? Keturunan hukuman surga. Kamu harus mengenalinya, kan? Wu Kuang menoleh ke Zhang Ruoxi dan terkekeh. Semua orang dengan cepat menoleh untuk melihatnya. Dan Zhan Wuhen mengerutkan kening. Nona muda Ruoxi, apa sebenarnya ini? Sebelum menyaksikannya dengan matanya sendiri, Zhan Wuhen tidak pernah berpikir bahwa makhluk sebesar itu ada di dunia ini. Roh raksasa, suara Zhang Ruoxi serak saat dia tersenyum pahit. Star Boundary benar-benar dalam masalah kali ini. Apa maksudmu? Zhan Wuhen mengerutkan kening dan merendahkan suaranya. Takut kata-katanya akan membangunkan roh raksasa. Zhang Ruoxi berkata, di Outer Universe, ras roh raksasa adalah ras yang sangat istimewa. Mereka dilahirkan dengan kekuatan yang tak tertandingi dan berdiri di puncak seluruh Outer Universe. Selain beberapa keberadaan yang sama kuatnya, tidak ada yang menjadi lawan mereka. Petik 2. Bagaimana dengan Great Demon God? Zhang Ruoxi tersenyum pahit. Bahkan ketika dia adalah Great Demon God puncak, jika roh raksasa ingin membunuhnya, itu hanya akan membutuhkan satu telapak tangan. Mendengar ini, wajah Zhan Wuhen tenggelam. Informasi yang diketahui Zhang Ruoxi tidak diragukan lagi berasal dari ingatan hukuman surga. Karena roh raksasa ini sangat kuat, bagaimana mungkin pihak Star Boundary menjadi lawannya? Hanya Great Demon God yang dibangkitkan yang hampir menghancurkan Star Boundary. Dan pada saat itu, Great Demon God bahkan belum mencapai puncaknya. Roh raksasa ini mampu membunuh puncak Great Demon God dengan satu serangan telapak tangan. Jadi kekuatannya jauh melebihi imajinasi semua orang. Haruskah kita menyerang lebih dulu untuk menang? Wajah Mo Huang dipenuhi dengan keinginan. Raksasa di depannya masih tertidur lelap. Jika semua orang meluncurkan serangan diam-diam, mereka mungkin memiliki kesempatan. Tolong jangan, Zhang Ruoxi dengan cepat mencoba menghentikannya. Meskipun ras roh raksasa kuat, mereka secara alami baik, dan dalam keadaan normal, mereka tidak berkelahi dengan orang lain. Selain itu, meskipun mereka kuat, di sini tampaknya ada semacam masalah. Mereka selalu relatif sederhana. Mengatakan demikian, Zhang Ruoxi menunjuk ke kepalanya. Lalu mengapa dia datang ke Star Boundary-ku? Zhan Wuhen bingung. Zhang Ruoxi berkata,
Ras roh raksasa tidak memiliki rumah tetap dan telah menghabiskan seluruh hidup mereka mengembara di Outer Universe, mencari makanan mereka sendiri. Saya khawatir dia datang ke sini untuk mencari makanan. Petik 2. Apa yang ingin mereka makan? Dunia semesta yang mati. Dunia semesta yang mati, Zhan Wuhen mengangkat alisnya. Itu benar. Mereka memiliki kemampuan ilahi bawaan yang sangat istimewa. Bahkan dari jauh, mereka bisa mencium aura kematian di dunia ini. Kapanpun ini terjadi, mereka akan bergegas dan diam-diam menunggu dunia mati sebelum memakannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Masalah yang tak terbayangkan semacam ini tidak pernah terdengar dan belum pernah terlihat sebelumnya. Makhluk macam apa ini? Untuk bisa memakan dunia semesta yang sudah mati? Sekarang orang ini telah muncul di sini. Bukankah itu berarti dia bisa mencium aura kematian Star Boundary? Semua orang terkejut. Tetapi Yang Kai ingat sesuatu. Terakhir kali dia bertemu orang besar ini di alam semesta yang luas ini, dia juga sedang tidur nyenyak. Pada akhirnya, setelah dia menggunakan manik batas misterius untuk menelan wilayah iblis, dia hampir tersedot ke perutnya. Dia masih ingat bahwa pada saat itu, orang ini telah menatap kehampaan di mana wilayah iblis telah menghilang. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Dia masih ingat bahwa orang ini telah memakan manik dunia dengan gembira. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa. Tetapi setelah mendengar penjelasan Zhang Ruoxi, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Pada saat itu, wilayah iblis juga berada di ambang kematian. Jadi dia pasti mencium aura unik dan bergegas ke sekitar wilayah iblis, tidur dan menunggu. Pada akhirnya, dia telah mencuri buah persik itu. Jadi ketika dia bangun, dia akan melihat ke arah lokasi asli dari wilayah iblis dan mengatakan hal-hal seperti, "Itu hilang. Mengapa itu hilang?" Alasan mengapa dia datang dan tinggal di dekat Star Boundary kemungkinan karena pertempuran sebelumnya telah menyebabkan Star Boundary menjadi tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia telah menunggu di sini, menunggu untuk memakan Star Boundary yang mati. Seperti yang kamu katakan, bukankah orang ini tak terkalahkan? Apakah mungkin untuk mengusirnya? Alis Zhan Wuhen berkerut. Dia dan yang lainnya telah mencoba membangun kembali Star Boundary untuk memulihkan vitalitas dan semangatnya. Dengan roh raksasa mengincar mereka, tidak ada yang akan merasa nyaman. Bagaimana jika orang ini tidak bertindak sesuai dengan akal sehat dan mulai melahap Star Boundary setelah bangun tidur? Pada saat itu, Star Boundary bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Zhang Ruoxi perlahan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Pikiran roh raksasa itu sederhana. Dan pengejaran hidupnya adalah salah satu dari dunia semesta yang mati itu. Tidak ada yang bisa membantunya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi kita tidak bisa mengusir mereka. Apakah kita semua hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Mo Huang melotot. Zhang Ruoxi berkata, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah memulihkan vitalitas Star Boundary sesegera mungkin. Selama Star Boundary masih hidup, roh raksasa tidak akan bertindak. Jangan menatapnya seperti itu. Ras ini benar-benar tidak suka berkelahi. Tentu saja, premisnya adalah kita tidak memprovokasi dia. Jika seseorang secara tidak sengaja memprovokasi mereka, akhir mereka akan menyedihkan. Zhan Wuhen bergumam. Berapa lama orang ini biasanya tidur? Zhang Ruoxi perlahan menggelengkan kepalanya. Ras roh raksasa sangat langka. Bahkan di Outer Universe, sulit untuk bertemu dengan mereka. Leluhur hanya melihat mereka sekali dari kejauhan dan tidak pernah mendekati mereka. Tetapi dengan fisiknya yang besar dan kekuatan yang kuat, itu normal baginya untuk tidur selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia akan tiba-tiba bangun di tengah jalan. Petik 2. Beberapa ratus atau ribuan tahun. Zhan Wuhen sedikit mengangguk. Kalau begitu mari kita lakukan ini untuk saat ini. Semuanya, jangan ganggu dia. Sebelum dia bangun, kita harus mengembalikan vitalitas Star Boundary. Jika kita menunggu sampai dia bangun dan menemukan bahwa Star Boundary masih memiliki vitalitas, aku yakin dia tidak akan mengawasinya. Hanya beberapa ratus atau 1000 tahun. Berapa banyak yang bisa dipulihkan oleh Star Boundary? Dengan kekacauan saat ini di Star Boundary, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk memulihkan sebagian vitalitasnya. Semua orang mengangguk. Di hadapan monster yang begitu menakutkan, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Mereka tidak bisa menunggunya tidur di sini sampai akhir zaman. Hanya ada satu pengecualian. Saat Zhan Wuhen berbicara, dia terbang lurus ke arah roh raksasa. Semua orang menoleh untuk melihat. Tidak tahu apa yang Yang Kai coba lakukan. Tetapi ketika dia mendekat, ekspresi semua orang tidak bisa tidak berubah. Zhan Wuhen buru-buru mengirim transmisi suara. Yang Kai, apa yang kamu lakukan?
Yang Kai melambaikan tangannya ke arahnya dan mengambil keuntungan dari napas roh raksasa untuk terbang ke lubang hidungnya. Pada saat berikutnya, raungan naga terdengar dan kepala naga emas muncul, memperlihatkan tubuh naga setinggi 200 zang. Meraih sehelai rambut dari hidungnya, Yang Kai mengayunkan tinjunya ke dinding daging di dekatnya dan menghancurkannya di depan mata semua orang yang ketakutan. Pukulan itu ditujukan ke hidung roh raksasa. Tetapi Zhan Wuhen dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Wajah semua Kaisar Agung memucat saat hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Mata Wu Kuang hampir keluar dari rongganya saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Kamu punya nyali." Sosoknya berkedip saat dia dengan cepat terbang 1000 kilometer jauhnya. Melihat dari jauh, dia tidak merasakan rasa aman dan dengan cepat mundur. Di bawah pukulan ini, hidung roh raksasa berkedut keras beberapa kali sebelum bersin. Aliran udara yang keras meniup Yang Kai, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya yang setinggi 200 zang dan menghilang. Namun, setelah menderita pukulan ini, roh raksasa tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, hanya berbalik dan terus tidur. Sesaat kemudian, Yang Kai kembali dan melihat roh raksasa yang sedang tidur, menggosok kepalanya dengan bingung. Terakhir kali, dia membangunkan orang ini seperti ini. Jadi mengapa itu tidak berguna sekarang? Yang Kai, kembali. Wajah Zhan Wuhen dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Untungnya, serangan Yang Kai barusan tidak efektif. Jika tidak, bagaimana mungkin orang-orang ini masih hidup? Dan melalui serangan tadi, Zhan Wuhen bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya roh raksasa ini. Tidak ada yang akan mampu menahan pukulan Yang Kai secara langsung. Tetapi dinding daging lembut roh raksasa sama sekali tidak terpengaruh. Darah besi senior, harap tenang. Serahkan masalah ini padaku. Yang Kai mengangkat tangannya dan memanggil Azure Dragon Spear-nya. Zhan Wuhen hampir memuntahkan seteguk darah dan bertanya dengan ngeri. Apa yang dia coba lakukan? Tidak perlu ada orang lain yang menjelaskan. Yang Kai sudah memegang tombak, memegangnya terbalik, dan mengayunkan tombak naga Azure besar ke arah kepala botak roh raksasa. Bang! Dengan ledakan keras, benjolan kecil muncul di kepala botak roh raksasa, dan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Yang Kai mengangkat tombaknya dan berdiri di depan wajahnya, terus-menerus menggunakan Azure Dragon Spear-nya untuk menyodok wajah pihak lain sambil berteriak, "Bangun! Bangun!" Hahaha, Wu Kuang, yang menonton dari jauh, tanpa sadar tertawa rendah ketika suara di hatinya terus-menerus mengingatkannya untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Semakin cepat semakin baik. Tetapi rasa penasarannya membuatnya berhenti dan menonton. Semua Kaisar Agung, dua tetua ras naga, dan bahkan ekspresi Zhang Ruoxi berubah secara dramatis. Pada saat ini, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Yang Kai telah memutuskan untuk membangunkan roh raksasa. Jadi jelas dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Semua orang hanya bisa menunggu dan melihat. Roh raksasa akhirnya membuka matanya. Kedua mata raksasanya seperti dua matahari kecil, menusuk jiwa seseorang dan menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Sorot matanya juga sangat ganas, seolah-olah terbangun dari tidur nyenyak dan dipenuhi dengan kemarahan yang menjulang yang tampaknya mampu membakar ruang itu sendiri. Tubuhnya yang besar perlahan tegak saat dia menatap tajam ke arah Yang Kai sebelum mengangkat tangannya untuk meraihnya. Yang Kai tidak berusaha menghindar dan tertangkap, menyeringai ketika dia berteriak, "Ahda! Ini aku!" Ekspresi Ahda masih agak bingung, seolah-olah dia belum sepenuhnya bangun. Ketika dia mendengar suara keras, telinganya berkedut, dan dia mengambil Yang Kai di tangannya dan dengan hati-hati mengamatinya. Sesaat kemudian, pandangan serius melintas di matanya sebelum mulutnya terbuka, memperlihatkan sepasang taring putih. "Ahda mengenalmu." Ini aku. Yang Kai mengangguk berulang kali saat dia menepuk punggung tangan lawannya dengan Azure Dragon Spear-nya, mengingatkannya bahwa tombak ini adalah hadiah darinya. "Hehehe, Ahda mengenalmu?" Ahda tertawa lebih bahagia. "Bagus kamu mengenaliku." Yang Kai melompat keluar dari telapak tangannya dan berdiri di pergelangan tangannya, meletakkan tombak naga Azure di bahunya sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya, "Mengapa kamu kembali? Bukankah kamu sudah pergi?" Ahda tertegun sejenak sebelum ekspresi pahit muncul di wajahnya saat dia menggosok perutnya dengan tangannya yang lain. "Lapar." "Ahda lapar. Apakah kamu di sini untuk makan?" Yang Kai bertanya. Ahda mengangguk. "Ahda ada di sini untuk mencari makanan." "Kau ingin memakan itu?" Yang Kai menunjuk ke belakangnya, ke arah Star Boundary. Bahkan tanpa kemampuan ilahi bawaan dari ras roh raksasa, Yang Kai masih bisa merasakan aura kematian dan kehancuran dunia itu. Ahda mengangguk senang. "Makan itu." Mengatakan demikian, dia hampir meneteskan air liur saat dia mengeluarkan suara mendesis. Yang Kai menarik wajah panjang. "Kamu tidak bisa memakannya?"
Alis Ahda sedikit berkerut, tampak sedikit marah. Ras roh raksasa berdiri jauh dari urusan duniawi, menghabiskan seluruh hidup mereka berkeliaran di Outer Universe, mengejar tidak lebih dari dunia semesta yang mati. Bahkan jika otaknya tidak cukup tajam, mendengar Yang Kai tiba-tiba mengatakan ini membuatnya agak tidak senang. Ahda ingin memakannya. Tidak. Ahda ingin memakannya, Ahda melotot. Jika saya mengatakan kamu tidak bisa memakannya, kamu tidak bisa memakannya? Ahda mau makan? Melihat Yang Kai berdebat dengan anak kecil ini, semua orang terkejut tetapi juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebelumnya, Zhang Ruoxi telah mengatakan bahwa pemikiran ras roh raksasa cukup sederhana, sehingga mereka tidak merasakannya secara langsung. Sekarang setelah mereka melihat penampilan pria besar ini, mereka menyadari bahwa Zhang Ruoxi benar. Orang di depan mereka ini lebih dari sekadar berpikiran sederhana. Dia seperti anak kecil. Hua Linglong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang Kai mengenalnya? Bagaimana dia mengenalnya? Sulit membayangkan bahwa Yang Kai akan memiliki keberanian untuk berdebat dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Yang membuatnya semakin penasaran adalah Yang Kai sepertinya tahu nama roh raksasa ini. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi Zhan Wuhen tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhang Ruoxi. Apakah kamu gugup? Karena Yang Kai tahu Ahda ini, dia seharusnya tidak dalam bahaya, kan? Zhang Ruoxi perlahan menggelengkan kepalanya. Pemikiran roh raksasa itu sederhana dan murni. Seperti anak kecil. Tetapi kalian semua juga harus tahu tentang masalah anak itu. Tindakan seorang anak bisa berubah dalam sekejap mata. Raksasa roh Ahda tidak berubah. Tetapi ekspresi Kaisar Agung lainnya berubah. Zhang Ruoxi benar. Pikiran roh raksasa Ahda murni seperti anak kecil. Tetapi dengan kata lain, itu temperamental. Yang Kai dengan ceroboh berdebat dengannya. Jadi jika dia diprovokasi, bagaimana dia bisa memiliki akhir yang baik? Zhang Ruoxi gugup. Tetapi tidak ada yang berani campur tangan saat ini. Karena Yang Kai mengenali roh raksasa Ahda, akan lebih baik baginya untuk menangani masalah ini. Tidak peduli apa hasilnya, Star Boundary hanya bisa secara pasif menanggungnya. Jika orang lain ikut campur, kemungkinan besar mereka akan menimbulkan masalah. Aku tidak bisa menghubungimu. Di sisi lain, Yang Kai dan Ahda berdebat lama. Ahda menggaruk wajahnya dan menoleh ke samping, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika dia melihat Yang Kai menatapnya, dia dengan cepat membuang muka, tampaknya sedikit bersalah. Yang Kai berkata tanpa daya, Ahda, itu rumahku. Jika kamu memakannya, saya tidak akan punya rumah, mengerti? Petik 2. Ahda mengusap perutnya, lapar. Yang Kai tidak sabar untuk menikam orang ini sampai mati. Jadi setelah beberapa saat marah, dia menginjak lengannya dan memiringkan kepalanya. Jika ada makanan, kamu tidak akan lapar, kan? Makanan, mata Ahda berbinar saat dia menundukkan kepalanya dan menatap Yang Kai. Tunggu saja, setelah mengatakan ini, Yang Kai berbalik dan terbang kembali. Sesaat kemudian, dia kembali ke sisi semua orang dan berkata, ini agak merepotkan. Zhan Wuhen berkata, jika dia ingin makan sesuatu, di mana kamu akan menemukannya untuknya? Mereka semua telah melihat pertukaran antara Yang Kai dan Ahda sekarang dan tahu apa yang Yang Kai rencanakan. Tetapi di mana mereka dapat menemukan sesuatu seperti dunia mati? Makanan yang dia makan tidak sulit ditemukan. Tetapi itu hanya bisa menghiburnya untuk sementara waktu. Jika kita tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah Star Boundary, saya khawatir kita tidak akan bisa mengirimnya pergi. Tidak apa-apa jika kita bisa menenangkannya untuk sementara. Paling buruk, kita hanya harus perlahan memikirkan solusi di masa depan. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Orang ini keras kepala. Mengatakan demikian, dia menoleh ke Duan Hongchen dan bertanya, jika kita ingin menenangkannya, kita hanya bisa mengandalkan senior Hongchen. Saya, Duan Hongchen tercengang. Bintang mati, Yang Kai menjelaskan. Terakhir kali saya bertemu dengannya, saya memberinya beberapa world beds, yang sangat dia sukai. Manik-manik dunia disempurnakan dari meteorit dan bintang mati dari alam bawah. Karena dia memakannya, dia pasti tidak akan membenci bintang mati itu. Atau lebih tepatnya, bintang mati itu persis seperti yang dia inginkan. Mendengar penjelasan ini, Duan Hongchen tiba-tiba mengerti. Tunggu. Sekarang, semua Starfield alam bawah telah disempurnakan dan diintegrasikan oleh Wu Kuang. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan metode ini untuk melihat sekilas ke alam martial Dao yang lebih tinggi. Tetapi sekarang dia telah mendapatkan tubuh Great Demon God. Dia tidak perlu membuang waktu. Selain itu, dia telah menggunakan tubuh fisik Duan Hongchen untuk memperbaikinya.
Jadi sekarang dia telah meninggalkan dunia semesta yang telah disempurnakan ke Duan Hongchen. Ada bintang mati yang tak terhitung jumlahnya di Starfield bidang bawah. Jadi Duan Hongchen tidak sulit untuk menemukan beberapa di antaranya. Bahkan jika bintang mati ini hilang, itu tidak akan memengaruhi berbagai Starfield. Tidak lama kemudian, selusin bidak catur muncul di tangan Duan Hongchen. Semuanya disempurnakan dari bintang mati. Wu Kuang dapat menggunakan langit berbintang sebagai piring dan bintang sebagai bidak catur. Jadi Duan Hongchen secara alami dapat melakukan hal yang sama. Beri aku lebih banyak, Yang Kai mengambilnya. Duan Hongchen menundukkan kepalanya dan menyibukkan diri lagi. Setelah beberapa saat, Yang Kai berbalik dan terbang menuju Ahda. Ahda menatap Yang Kai dengan penuh harap, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Buka mulutmu, Yang Kai terbang ke arahnya dan memerintahkan. Mulut Ahda tiba-tiba terbelah seperti lubang hitam raksasa, menyebabkan Zhan Wuhen dan yang lainnya bergidik. Mengangkat tangannya dan meletakkan bidak catur di dalamnya. Mata Ahda tiba-tiba berbinar saat dia mengunyahnya. Wajahnya berseri-seri dengan gembira. Bahkan kepalanya yang botak tampak menjadi lebih cerah. Tidak lama kemudian, bintang mati telah memasuki perutnya, dan wajah Ahda dipenuhi dengan kerinduan. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia segera mengirimkan bidak catur lainnya. Dalam kehampaan, roh raksasa sedang memakan sejumlah besar bintang mati. Suaranya menyebabkan rambut Kaisar Agung berdiri tegap. Seiring berjalannya waktu, jumlah bidak catur di tangan Yang Kai berkurang. Menyadari bahwa waktunya tepat, Yang Kai bertanya, Ahda, apakah kita berteman? Teman, Ahda menatap kosong pada Yang Kai. Jelas tidak mengerti kata ini. Jika kamu memakan barang-barangku, kamu akan menjadi temanku, kata Yang Kai dengan sabar sebelum mengangkat Azure Dragon Spear. Karena kamu memberiku tombak ini, aku juga temanmu. Ahda memikirkannya dengan serius sejenak sebelum menyeringai. Teman-teman, teman-teman. Yang Kai memanfaatkan kesempatan ini untuk melemparkan bidak catur ke mulutnya dan mengangguk. Karena kita berteman, itu mudah. Lihat ke sana, menunjuk ke Star Boundary. Yang Kai melanjutkan. Itu rumahku. Kamu temanku. Jadi itu juga rumahmu. Rumah adalah tempat untuk beristirahat ketika kamu lelah tinggal di luar. Jika kamu tidak punya rumah, kamu tidak punya tempat untuk kembali. Jadi kamu tidak bisa memakannya. Mengerti? Petik 2. Ahda menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Yang Kai mengertakkan gigi dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Bagaimanapun, ingatlah bahwa itu bukan makananmu. Itu sangat penting bagiku. Jadi kamu harus melindunginya. Melihat Ahda masih ingin menggelengkan kepalanya, Yang Kai dengan marah berkata, apakah kamu masih ingin makan? Tubuh raksasa itu tiba-tiba membeku dan berseru, ya. Bagus. Jika kamu ingin makan sesuatu di masa depan, aku akan mengirimkannya kepadamu. Tetapi tempat itu tidak bisa dimakan. Yang Kai mengangkat bidak catur di tangannya dan melambaikannya di depan Ahda sambil berkata, sekarang apakah kamu ingat? Mata Ahda mengikuti gerakan bidak catur dan mengangguk berat, dimengerti. Yang Kai mengangguk puas, bagus. Membuang bidak catur terakhir di tangannya, Yang Kai bertepuk tangan, itu habis. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Ahda saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya. Jelas tidak kenyang. Istirahat dulu. Aku akan membawakanmu makanan enak lain hari. Oh, Ahda memukul bibirnya dan dengan patuh berbaring. Hampir segera setelah dia berbaring, dia mulai mendengkur. Dahi Yang Kai dipenuhi keringat dingin saat dia terbang kembali dan dengan cepat bertemu dengan yang lain. Tanpa berhenti, dia terbang lurus menuju Star Boundary. Sesaat kemudian, semua orang kembali ke Flowing Time Temple dan berdiri di depannya. Melihat ke atas, mereka masih merasakan perasaan surrealisme. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa ada raksasa besar yang tak tertandingi terbaring di kehampaan di luar dunia semesta. Hanya menunggu vitalitas Star Boundary benar-benar padam. Yang Kai menghela nafas. Untuk saat ini, saya akan mencoba menenangkannya. Tetapi apa yang harus kita lakukan di masa depan? Berbagai tuan harus segera membuat keputusan. Pil ajaib Kaisar Agung mengerutkan kening dan berkata, tuan tua ini telah mengamati bahwa sifat Ahda. Meskipun dia telah tenang dan berjanji, apakah dia akan menyesalinya di masa depan atau tidak adalah masalah lain. Yang Kai berkata, itulah yang saya khawatirkan. Jika dia kembali pada kata-katanya, kita tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Tetapi karena itu adalah sifat anak-anak, selama kita membimbingnya lebih banyak dan membiarkannya menyadari bahwa Star Boundary benar-benar tidak dapat dimakan, itu mungkin kita bisa mengakhiri semua masalah di masa depan. Bagaimana? Jiwa tenang bertanya. Yang Kai tersenyum dan berkata, jika dia suka makan, maka beri dia makan dan bimbing dia ketika dia makan.
Seperti yang saya lakukan barusan. Jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, dia seharusnya bisa mengingatnya. Petik 2. Zhan Wuhen berkata dengan suara rendah. Namun, metode ini adalah untuk mempercayakan harapan seseorang kepada orang lain. Meskipun dapat dianggap sebagai rencana, itu bukan solusi jangka panjang. Yang terbaik adalah membiarkan Star Boundary memulihkan vitalitasnya sesegera mungkin. Nona muda Ruoshi juga mengatakan bahwa ras roh raksasa hanya tertarik pada dunia semesta yang mati. Dan alasan mengapa Ahda ini datang ke sini adalah karena dia mencium aroma kehancuran Star Boundary. Selama kita bisa membawa Star Boundary kembali dari kematian, dia secara alami akan pergi. Mo Huang tidak bisa menahan tawa. Tidak akan lama sebelum Star Boundary mendapatkan kembali vitalitasnya. Meskipun makhluk hidup di Star Boundary telah diisi ulang secara besar-besaran, masih perlu waktu bagi hukum surgawi untuk disempurnakan dan diperbaiki sendiri. Selain itu, apakah masalah ini akan berhasil atau tidak akan membutuhkan waktu untuk memverifikasi? Petik 2. Sementara semua orang mendiskusikan masalah ini, sebuah suara datang dari langit. Ras roh raksasa memakan dunia yang mati. Di ketiga ribu dunia, tidak ada orang yang memahami hidup dan mati dunia lebih baik dari mereka. Jika kamu ingin memulihkan Star Boundary kamu sebaiknya bertanya kepada pria besar konyol itu apa yang dia ketahui. Petik 2. Yang Kai menatap ke langit. Wu Kuang, kamu belum pergi? Wu Kuang tertawa kecil. Aku akan pergi sekarang. Saya harap kita bisa bertemu lagi di salah satu 3000 dunia alam semesta. Saat dia berbicara, aura yang kuat dengan cepat menghilang. Momok terbesar dalam sejarah Star Boundary telah pergi. Tetapi sekarang tamu tadi undang yang lebih besar telah tiba. Namun, kata-kata Wu Kuang sebelum dia pergi mengingatkan semua orang. Yang Kai menoleh ke Zhang Ruoshi dan bertanya, Ruoshi, apakah kamu tahu cara cepat memulihkan vitalitas Star Boundary? Zhang Ruoshi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika saya tahu, saya pasti akan memberitahu Tuan. Tetapi kata-kata Wu Kuang barusan patut dicoba. Aku akan pergi bertanya, Yang Kai berkata sambil bersiap untuk pergi. Zhan Wuhen mengangkat tangannya dan menghentikannya. Tidak perlu terburu-buru. Roh raksasa itu baru saja tertidur. Jika kamu mengganggunya lagi, akan buruk jika kamu membuatnya marah. Yang terbaik adalah menunggu sedikit lebih lama. Masih banyak hal yang harus dihadapi di Star Boundary. Beralih ke Duan Hongchen. Dia berkata, Duan tua, pertama-tama pindahkan beberapa makhluk hidup dari Starfield bidang bawah. Kita akan mengambil tindakan bersama dan mengisi semua tempat yang sesuai di Star Boundary. Dia kemudian menoleh ke Yang Kai dan berkata, Yang Kai, aku akan menyerahkan Space Arise dan semacamnya padamu. Star Boundary telah menderita kerugian besar. Dan jika kita ingin segera memulihkan vitalitasnya, kita harus bergantung pada manusia yang masih hidup. Komunikasi di antara mereka diperlukan. Dan dengan Space Arise yang cukup, saya yakin Star Boundary akan pulih lebih cepat. Yang Kai mengangguk, tidak masalah. Sekarang dia adalah Kaisar Agung Void. Bahkan jika Star Boundary rusak dan tidak stabil, dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan satu pikiran. Jika dia mengatur arah luar angkasa, dia akan dapat menghubungkan seluruh Star Boundary dalam waktu singkat sendirian. Pada saat itu, orang-orang yang tinggal di Star Boundary akan dapat dengan cepat melakukan perjalanan bola-balik.